Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Syada Fariza Horinisa Mansur dari MTS Al Khairat Ambon ingin meresensi sebuah buku berjudul The Cat Who Saved Bugs, karangan Sosuke Nasukawa. Sosuke Nasukawa merupakan seorang dokter dari negara Jepang yang berhasil memenangkan Shogakukan Fiction Prize dan mendapatkan tempat kedua di Japan Bookseller Award melalui buku pertamanya yang berjudul God's Medical Records. Buku ini diterbitkan kembali dengan menggunakan bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama di Jakarta tahun 2023 dan cetakan keduanya di bulan September tahun 2023. The Cat Who Saved Bugs ini memiliki 200 halaman berukuran 20 cm dengan ISBN 978-602-06-7166-6. Kenapa kita harus membaca buku? Bagaimana sebenarnya buku mengubah hidup seseorang? Apakah seberpengaruh itu buku bagi kehidupan kita? Buku ini menceritakan seorang murid SMA biasa, Rintaro Natsuki namanya. Tubuhnya pendek dengan kacamata yang menghiasi mukanya dan pucat yang selalu mendominasi mukanya. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari anak ini. Dia hanya murid yang biasa-biasa saja. Buku memiliki kuasa amat besar. Begitulah ungkapan kesayangan kakeknya. Kakeknya amat sangat mencintai buku. Baginya, bukulah yang memegang kuasa, bukan kita. Kakeknya seringkali menghanturkan ungkapan-ungkapan yang bahkan Rintaro sendiri tidak memahaminya. Namun, ungkapan-ungkapan tersebut tidak lagi ia dengar setelah kepergian kakeknya. Dia diasuh kakeknya setelah kepergian ibunya. Namun, sekarang dia hanyalah anak yang dikasihani oleh bibinya. Kerjaannya hanya merenung memandangi toko buku milik kakeknya, toko buku Natsuki yang sedikit lagi ia tinggalkan. Tak sadar ada suara asing yang keluar dari mulut seseorang, padahal hanya ada kucing Tabby yang memandanginya. Sekali lagi, kucing itu berbicara menyadarkan dia yang terlihat kebingungan. Iya, kucing belang baru saja berbicara kepadanya. Gimana nggak kaget coba? Kucing tersebut berusaha keras meminta bantuan Rintaro untuk menemaninya menyelamatkan buku-buku yang dipenjarakan, yang kesepian dan tidak dicintai. Buku-buku yang perlu dibebaskan dari pemiliknya yang tak peduli. Maka dari situlah dimulailah petualangan ke labirin-labirin aneh untuk membebaskan buku-buku. Mereka berjumpa bermacam-macam orang dalam petualangan tersebut. Ada pria yang membiarkan buku-bukunya mati di dalam rak. Ada pula penyiksa buku yang memotong halaman-halaman buku supaya orang-orang bisa membaca cepat. Dan ada penerbit yang hanya mau menerbitkan buku-buku yang laris saja. Ternyata ada ya orang-orang seperti itu. Petualangan Rintaro dan si kucing berujung pada satu tantangan yang paling berat, dan hanya orang-orang yang berani yang sanggup masuk ke labirin terakhir. Siapa sangka, ternyata kucing yang tiba-tiba datang ke toko buku milik kakeknya dapat mengubah hidupnya hanya dengan melewati labirin-labirin fantasi tersebut. Dan dari petualangan tersebut, akhirnya Rintaro paham apa arti dari ungkapan-ungkapan yang sering dihanturkan oleh kakeknya. Selayaknya manusia, buku juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kekurangan dari buku ini yaitu penulis terlalu sering menggambarkan latar cerita, sehingga pembaca terkadang bosan dengan gambaran tersebut. Sedangkan kelebihan dari buku ini yaitu terdapat quotes-quotes sederhana mengenai pentingnya membaca buku dan merasakan isi dari sebuah buku. Buku penuh pikiran dan perasaan manusia. Orang-orang yang menderita, orang-orang yang sedih atau senang, dan tertawa dengan gembira. Dengan membaca kata-kata dan cerita mereka, dengan mengalaminya bersama-sama, kita belajar tentang hati dan pikiran orang lain selain diri kita. Berkat buku, kita tidak hanya dapat belajar tentang orang-orang di sekitar kita setiap hari, tetapi juga orang-orang yang hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Begitulah pendapat dari si penulis buku. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Pesan dari saya, berbanyaklah membaca buku karena buku dapat mengubah sudut pandang kalian terhadap sesuatu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.